Halo semua, kita sering banget ya ngomongin untung investasi yang gede-gede. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Fondasi keuangan kita udah beneran kuat belum? Banyak loh yang gagal di sini. Nah, hari ini kita bakal pastiin kamu nggak termasuk salah satunya dengan menguasai dasar-dasar manajemen uang. Pernah ngerasa gini nggak sih? Awal bulan baru gajian, wah rasanya jadi sultan. Baru juga pertengahan bulan dompet udah kempes aja. Terus kita mikir, duit gue kemana ya? Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini masalah klasik banget dan hari ini kita bakal bongkar solusinya bareng-bareng. Coba deh, bayangin keuangan pribadi kita itu kayak sebuah ember. Tujuannya kan jelas ya, mau kita isi pakai air atau dalam kasus ini, ya uang, buat masa depan. Tapi pertanyaannya, apa gunanya kita susah-susah ngisi ember kalau ternyata di bagian bawahnya banyak lubang alias bocor? Nah, itulah yang terjadi kalau manajemen uang kita masih berantakan. Dan ini poin yang krusial banget. Kamu bisa aja punya strategi investasi paling canggih sedunia. Jago milih saham, reksadana paling top. Tapi, kalau ember finansial kamu bocor, kalau uang terus-terusan keluar gitu aja tanpa kontrol, semua itu bakal sia-sia loh. Jadi tugas pertama kita adalah tambal embernya dulu. Oke, jadi kenapa sih ember kita ini bisa bocor? Seringkali ini tuh bukan karena gaji kita kurang loh, tapi lebih ke jebakan-jebakan psikologis dalam cara kita ngeliat dan make uang. Yuk kita selidiki bareng-bareng apa aja biang keroknya. Nah, ini dia 3 tersangka utamanya. Mungkin kedengaran familiar ya? Pertama, ada yang namanya lifestyle creep. Ini nih, penyakit di mana pas gaji naik, pengeluaran kita diam-diam ikutan naik juga. Terus ada musuh bebuyutan kita semua, belanja impulsif. Godaan diskon kilat yang bikin kita asal check out aja tanpa mikir panjang. Dan yang terakhir, kesalahan teknis tapi fatal, mencampur rekening. Uang tabungan sama uang buat jajan jadi satu. Ya ampun, gimana mau ngelacaknya coba? Dan buat bisa ngambil alih kendali, kita harus paham banget perbedaan paling dasar ini. Kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan itu ya yang esensial buat kita hidup. Makanan, tempat tinggal, bayar listrik, wajib hukumnya. Nah, kalau keinginan, itu bonusnya yang bikin hidup lebih seru, tapi sebenarnya nggak wajib-wajib amat. Kayak makan di luar, langganan ini itu, atau ganti gadget baru. Kunci ember anti bocor? Jelas, prioritaskan dulu kebutuhan. Oke. Kita udah tahu nih masalahnya apa. Sekarang kita masuk ke solusinya. Dimulai dari yang paling fundamental. Dana darurat. Anggap aja ini kayak perisai finansial pribadi kamu. Soalnya, sebelum kita bangun istana kekayaan, kita butuh perisai yang kuat dulu buat nahan gumpuran-gumpuran yang nggak terduga. Jadi, apa sih sebenarnya dana darurat itu? Simpelnya, ini adalah sekumpulan uang yang kita sisihkan khusus buat kondisi gawat darurat. Misalnya, amit-amit mobil tiba-tiba mogok, harus masuk rumah sakit, atau mendadak kehilangan pekerjaan. Fungsinya itu krusial banget, dia jadi bantalan pengaman. Jadi pas krisis datang, kamu nggak perlu panik jual investasi pas lagi rugi, atau lebih parah lagi, malah jadi ngutang. Terus seberapa tebal sih perisai ini harus kita bangun? Nah, panduan di sini praktis banget. Buat kamu yang masih single, targetnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau udah nikah tapi belum punya anak, levelnya naik nih, jadi 6-9 kali. Dan buat yang udah berkeluarga dan punya anak, target idealnya itu 9-12 kali pengeluaran bulanan. Ini benteng pertahanan pertama kita, jadi pastiin kokoh ya. Nah, ini ada tips penting. Simpan dana darurat kamu di tempat yang aman dan gampang diambil. Tapi, jangan dicampur sama rekening buat jajan sehari-hari ya. Salah satu tempat terbaik itu di reksadana pasar uang. Kenapa di situ? Karena risikonya rendah banget dan sangat liquid, artinya bisa cepat dicairin pas kita benar-benar butuh. Aman dan praktis. Oke, setelah perisai dana darurat mulai kebentuk, sekarang saatnya kita bikin sistem navigasi buat arus kas bulanan kita, biar nggak bingung lagi. Salah satu metode yang paling populer dan efektif banget itu adalah metode 50-30-20. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint sederhana buat setiap rupiah yang masuk ke rekening kita. Tapi sebelum kita bedah angkanya, ada satu aturan emas yang bakal ngubah cara pandang kita soal uang. Bayar diri sendiri dulu. Maksudnya apa? Gini, begitu gajian masuk, alokasi pertama yang kita lakuin itu bukan buat bayar tagihan atau belanja, tapi buat tabungan dan investasi. Kita posisikan masa depan kita itu sebagai tagihan paling prioritas yang wajib dibayar tiap bulan. Keren kan mindsetnya? Nah, ini dia petanya. Metode 50-30-20. Aturannya simpel banget.
50% dari penghasilan kita itu jatahnya buat kebutuhan. Terus 30% buat keinginan, dan ini nih kuncinya, 20% sisanya itu langsung kita amankan buat tabungan dan investasi. Sistem ini ngasih perintah yang jelas buat setiap rupiah yang kita punya. Nggak ada lagi drama uangnya kemana. Biar makin kebayang, kita coba pakai contoh ya. Anggaplah gaji bersih kamu sebulan itu 5 juta rupiah. Pakai aturan tadi, artinya 2,5 juta itu dialokasikan buat semua kebutuhan pokok. Terus, kamu punya budget 1,5 juta buat keinginan, mau nongkrong, nonton, atau ngejar hobi, monggo. Dan yang paling penting, 1 juta rupiah itu langsung diselamatkan buat ngebangun masa depan. Jelas banget kan pembagiannya? Terstruktur. Nah, saat kamu mulai ngelakuin semua ini secara konsisten, disitulah keajaiban terjadi. Ember finansial yang tadinya bocor di sana-sini, sekarang berubah jadi kapal yang kokoh. Kamu udah punya perisai, yaitu dana darurat. Dan kamu punya kompas navigasi lewat metode 50-30-20. Nah, sekarang, dan hanya sekarang, kamu benar-benar siap buat berlayar ke dunia investasi dengan penuh percaya diri. Jadi, yuk kita kunci 3 langkah penting ini. Pertama, benerin dulu mindsetnya. Bisa bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Kedua, bangun fondasinya, pastiin dana darurat aman dulu. Dan ketiga, jalankan sistemnya, pakai metode 50-30-20 secara konsisten, jangan bolong-bolong. Inilah 3 pilar buat pegang kendali penuh atas keuangan kamu. Jadi, pertanyaannya sekarang udah bukan lagi, duit gue kemana ya? Tapi udah berubah jadi, nah, dengan fondasi sekuat ini, tujuan besar apa nih yang mau gue wujudkan? Coba dipikirin sejenak. Mau beli rumah pertama, siapin dana pendidikan buat anak, atau pensiun dengan tenang dan nyaman? Dengan fondasi yang kuat, semua itu bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi tujuan yang siap kamu raih.